selamat siang pemirsa. Kilas Nusantara kembali menjumpai Anda dengan 3 berita terbaru dalam negeri. Yakni Presiden RI Joko Widodo yang meresmikan 6 ruas jalan tol segmen Kelapa Gading, Pulau Gebang, yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan infrastruktur. Ada pula informasi menarik dari para pemuda di daerah istimewa Yogyakarta yang secara giat mempelajari aksara Jawa agar bisa membaca naskah-naskah kuno, sekaligus turut menggali kearifan masa lalu dan melestarikan warisan kebudayaan Nusantara. Nah, seraya menyimak 2 berita tadi, kami suguhkan menu makan siang untuk Anda berupa nasi goreng rempah khas Palembang, kreasi dari Reni Novianti. Pemirsa, segera kita jelang rangkaian videonya berikut ini. Presiden Joko Widodo meresmikan 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta, segmen Kelapa Gading Pulau Gebang di Gerbang Tol Cakung, Senin 23 Agustus. Pada peresmian tersebut, Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) Basuki Hadimulyono, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta Komisaris Utama Jakarta Toll Road Development Frans Sunito. Presiden Republik Indonesia, Bapak Dalam sambutannya, selain bersyukur karena keberadaan ruas jalan tol ini akan mempercepat distribusi logistik, Jokowi juga mengatakan skema pembiayaan jalan tol ini juga merupakan contoh ideal untuk pembangunan jalan tol di wilayah lain. Saya berharap skema-skema pembiayaan seperti ini bisa digunakan dalam pembangunan infrastruktur di seluruh provinsi di pelosok tanah air, sehingga akan mampu mengatasi ketimpangan antar daerah, antar provinsi dalam pembangunan infrastruktur, dan kita harapkan akan mempercepat konektivitas nasional kita. Pembiayaan jalan tol tersebut, disampaikan Jokowi, merupakan perpaduan anggaran, yakni antar kementerian dengan BUMN, kementerian BUMN dengan swasta, atau model kerjasama pemerintah badan usaha KPBU. Pada awal tahun, Kementerian PUPR melalui Badan Pengatur Jalan Tol BPJT menargetkan membangun 2.756 km jalan tol, dengan total panjang lajur tol mencapai 12.491 km. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Sejumlah anak muda Yogyakarta mencoba menghidupkan kembali pelestarian mahakarya peninggalan leluhur. Bertempat di Sanggar Seni Kinanti Sekar, beberapa anak muda Yogyakarta melestarikan warisan budaya dengan kembali belajar menelaah aksara Jawa. Cara belajar mereka pun sama halnya dengan belajar di bangku sekolah. Dengan paham aksara Jawa, maka akan sangat mudah menggali naskah-naskah kuno yang berisi hasanah Nusantara masa lampau. Terlebih banyak manuskrip-manuskrip itu ditulis dengan aksara Jawa. Tio Cahyasadewa, pemuda lulusan Sastra Jawa UGM Yogyakarta ini bertindak sebagai mentor di antara 4 wanita yang menjadi peserta kursus aksara Jawa. Dalam kursus pelestarian aksara Jawa ini, setiap peserta ditargetkan mampu untuk menulis, membaca aksara Jawa, sekaligus memahami kosakata yang tertulis dalam aksara Jawa. Masih belum digali di naskah-naskah kuno. Apabila kita belajar aksara Jawa, kita tentu bisa membaca naskah-naskah kuno yang tersimpan di perpustakaan, di museum, yang di sana banyak ilmu yang dari leluhur kita, dari mbah-mbah kita yang bisa diterapkan di saat ini. Monika Kusumaningrum, salah satu peserta kursus aksara Jawa, mengaku tertarik kembali mempelajari aksara Jawa untuk melestarikan warisan budaya peninggalan leluhur. Apalagi saat ini tidak banyak orang Jawa yang bisa membaca aksara Jawa. Mulai banyaknya tempat di Yogyakarta yang memakai aksara Jawa pada papan nama jalan dan instansi pemerintahan menjadi tantangan bagi dirinya untuk segera mampu menguasai aksara Jawa. Menulis dan membacanya mungkin nggak gitu ya. Untuk mengartikannya itu yang agak
susah karena beberapa kosakatanya itu yang di luar dari biasa kita gunakan. Berbagai upaya kekinian melestarikan aksara Jawa selain secara konvensional, Kongres Aksara Jawa pun telah digagas. Tak hanya mengenalkan kembali produk budaya itu ke masyarakat, semua usaha mengenalkan aksara Jawa merupakan proses membangun kembali peradaban. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Siapa yang tidak mengenal nasi goreng? Selain mudah ditemukan, kuliner ini pun kini berkembang lebih menarik lewat inovasi para pelaku usaha seperti yang dilakukan seorang ibu muda asal Kota Palembang, Sumatera Selatan. Reni Novianti berinovasi membuat nasi goreng merah rempah khas Palembang dengan memadukan ragam rempah. Sekilas inovasi nasi goreng merah yang dibuat Reni mirip dengan nasi minyak khas Palembang. Namun rasanya sangat jauh berbeda karena tidak menggunakan minyak samin atau bumbu nasi minyak dalam pengolahannya. Dijelaskan Reni, untuk membuat nasi goreng merah hampir sama seperti membuat nasi goreng biasa. Bahkan bahan-bahan yang digunakan sebagian besarnya sama. Namun yang membedakannya adalah bumbu rempah sebagai tambahannya, seperti ada manis, cengkeh, kayu manis, pekak, kencur, serta minyak wijen. Nasi goreng merah di sini kita kasih nama nasi goreng merah rempah karena emang banyak kandungan rempah-rempah pilihan dan kita untuk masa pandemi sekarang ini saya rasa rempah-rempah sangat bermanfaat juga untuk kesehatan kita. Membedakan nasi goreng merah ini apa Mbak dengan nasi goreng biasa Pak? Kalau nasi goreng biasa itu kan warnanya tidak terlalu merah. Di sini kita juga pakai saus tomat dan bumbu rempah-rempah pilihannya juga banyak. Nasi goreng merah. Apa itu nasi goreng dan alasannya kenapa makan nasi goreng merah? Dari nasi goreng merah yang pernah saya cobain di nasi uduk siru itu nasi goreng merahnya rasanya enak, bumbunya terasa, harganya juga pas di kantong. Menurut Desi sendiri apa perbedaan nasi goreng biasa dan nasi goreng merah itu apa? Apa karena warnanya atau apa? Ya warnanya juga bagus dilihat. Yang pertama itu bumbunya itu terasa banget rempah-rempahnya. Untuk menikmati satu porsi nasi goreng merah ini, Anda cukup membayar dengan Rp18.000 saja. Meski dalam kondisi pandemi, dalam sehari, Reni mampu menjual sekitar 50 hingga 100 porsi nasi goreng merah yang hampir sebagian besarnya dipesan dari jasa transportasi daring. Dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, Evan Ervani, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, kabar-kabar terbaru dari dalam negeri selalu kami hadirkan untuk Anda dalam rangkaian Kilas Nusantara. Sedangkan kabar mengenai penanganan pandemi COVID-19 dapat Anda nantikan pada pukul 17 waktu Indonesia Barat dalam Kilas Nusantara edisi COVID-19. Sampai jumpa.